Kali ini kita bahas mengenai uji chi-square atau uji kuadrat atau juga disebut chi-square method. Dalam uji chi kuadrat ini ada dua hal materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah goodness of fit test atau uji kebaikan sesuai atau uji kecocokan. Yang kedua adalah uji kebebasan atau independen. Apa itu uji square atau uji chi-square? Uji statistik chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis bila data populasi terdiri dari dua atau lebih kelas. Ini yang dimaksud dengan kelas dalam tabel kontingensi, dan data berbentuk nominal atau pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi. Jadi dalam uji chi-square yang penting di sini yang harus dimengerti adalah uji chi-square berdasarkan perbandingan antara frekuensi observasi yang disingkat dengan OI atau data dari sampel dari observasi dibandingkan dengan frekuensi ekspektasi atau EI. Untuk selanjutnya nanti untuk data ekspektasi atau EI ini untuk mendapatkannya tergantung dari apa yang kita uji. Jadi ini agak kompleks sedikit untuk mencari data atau frekuensi ekspektasi. Berbeda dengan frekuensi observasi, ini dapat dari data sampel yang ada. Nanti kita bisa lihat di contoh. Oke, yang pertama kita lihat uji goodness of fit atau uji kebaikan sesuai, uji kecocokan distribusi. Istilahnya memang bermacam-macam. Artinya atau maksudnya adalah goodness of fit test atau uji kebaikan sesuai merupakan pengujian terhadap kecocokan atau baiknya kesesuaian antara frekuensi terjadinya pengamatan atau OI pada sampel yang teramati dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan atau EI. Ya. Rumusnya simple, baik untuk goodness of fit test nanti atau untuk uji independen. Seperti ini. Chi kuadrat, ya, ini lambang Chi kuadrat adalah penjumlahan dari OI dikurangi EI dikuadratkan per EI. OI adalah data pengamatan dikurangi data ekspektasi. Ini adalah rumusnya. Ini ada keterangan rumus seperti yang dikatakan barusan. Ini adalah Chi kuadrat adalah nilai pengubah acak yang distribusi sampelnya didekati oleh distribusi Chi kuadrat dengan derajat kebebasan K kurang 1, di mana K adalah jumlah sel atau kelas. OI adalah frekuensi amatan atau observasi didapat dari sampel. EI adalah frekuensi harapan yang didapat dari perhitungan. Soal nomor 1. Nah, ini mungkin bisa dibaca soalnya seperti ini. Suatu perusahaan sabun mandi telah melakukan survei tentang kepuasan pelanggan di perumahan Permai Indah. Kepuasan pelanggan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas.
Hasil survei memberikan sebagai berikut. Yang sangat puas 12%, puas 45%, kurang puas 33%, tidak puas 10%. Selanjutnya survei kepuasan pelanggan dilaksanakan di perumahan Pondok Indah. Dia ada di 2 tempat. Pertama Permai Indah, ini Pondok Indah. Untuk tujuan tersebut, 210 pengguna sabun mandi atau konsumen diambil secara random. Hasil survei memberikan data sebagai berikut. Sangat puas 16 konsumen, puas 110 konsumen, kurang puas 62 konsumen, tidak puas 22 konsumen. Pertanyaannya adalah, lakukan uji hipotesis apakah proporsi kepuasan pelanggan di perumahan Pondok Indah sama dengan proporsi kepuasan pelanggan di perumahan Permai Indah, atau keduanya memiliki proporsi yang berbeda. Gunakan tingkat kesalahan 5%. Nah, untuk pembahasannya ini bisa dilihat di bagian pembahasan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai uji kebebasan atau uji independensi. Uji kebebasan chi-square digunakan untuk memeriksa kebebasan atau independensi dari 2 peubah kategori, sehingga kita dapat menyimpulkan apakah kedua peubah tersebut saling bebas, tidak berpengaruh, ataukah keduanya saling bertalian atau berpengaruh. Rumusnya sama seperti yang uji goodness of fit test. Chi kuadrat, kita bandingkan OI EI-nya. OI sama adalah observasi, EI adalah ekspektasi. Oke, keterangan rumus jika sama seperti tadi, di mana Chi kuadrat di sini adalah derajat kebebasannya adalah R-1 dikali K-1. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi hanya K-1. Apa itu K? Jumlah kolom, R jumlah baris. OI, EI seperti tadi. OI adalah frekuensi observasi atau sampel dari sampel. EI adalah frekuensi ekspektasi dari rumus didapatnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ini ada soal. Satu perusahaan minuman ringan memproduksi 4 rasa minuman, yaitu rasa apel, jeruk, mangga, dan melon. Perusahaan ini ingin melakukan penelitian apakah ada hubungan antara rasa minuman ringan tersebut dengan golongan umur. Golongan umur dibagi menjadi 3, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Diambil sampel random sebanyak 250 orang, dan hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah rasa minuman ringan, golongan umur. Oke, pertanyaannya adalah, lakukan uji hipotesis apakah rasa minuman ringan berhubungan dengan golongan umur ataukah tidak ada hubungan antara keduanya. Gunakan tingkat kesalahan 1%. Nah, seperti tadi jawabannya adalah bisa dilihat di pembahasan. Nah, untuk materi Chi kuadrat, untuk ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan selamat mencoba atau mencoba menjawab pertanyaan atau soal yang
Contoh soal 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.